Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Duyanti dengan NIM 860520514 Program Studi PGSD UPJJ Pontianak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas kedua filsafat ilmu. Selamat menyimak. Bagian pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan cara memberikan dasar berpikir yang jelas tentang hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan dan tujuan penggunaannya. Ontologi membantu menjelaskan apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Epistemologi mengatur bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh secara ilmiah, sedangkan aksiologi menekankan nilai dan etika dalam penerapan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkembang secara teori, tetapi juga tetap memiliki arah, tujuan, serta tanggung jawab moral. Bagian kedua adalah tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan mendorong manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan reflektif terhadap ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diajak memahami bukan hanya apa yang dipelajari tetapi juga mengapa dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang melalui pemikiran baru, evaluasi terhadap teori lama, serta penyesuaian ilmu dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kita masuk bagian ketiga tentang mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan mengkaji berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ontologi menganalisis hakikat pendidikan dan manusia yang dididik. Epistemologi mengkaji metode serta kebenaran ilmu pendidikan, sedangkan aksiologi menilai manfaat dan etika penerapan pendidikan. Dengan ketiga pendekatan tersebut, masalah pendidikan dapat dipahami secara lebih kritis, sistematis, dan memudahkan sehingga dapat ditemukan secara tepat. Yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu antara lain dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan peserta didik. Dalam kurikulum, penggunaan kurikulum merdeka yang memberi kebebasan belajar sesuai kebutuhan dan potensi siswa mencerminkan pandangan filsafat humanisme. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode diskusi, problem solving, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif berpikir kritis dan kreatif. Kemudian, supaya siswa lebih berminat dan bersemangat dan tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Dalam penilaian, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar, sikap, dan keterampilan siswa sebagai bentuk penerapan dari nilai akses dalam pendidikan. Nah, itu dia tadi materi filsafat ilmu tugas kedua yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.